Unstidar, beliau Profesor Dr. Sugiarto, MSI, yang kami hormati, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, beliau Bapak Dr. Andes Giri Atmoko, MSI, yang kami hormati pula PIC Beasiswa Unggulan, beliau Ibu Aditya Handayani, Eskom, serta peserta BU Talk 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam beasiswa unggulan Talk Volume 1 dengan tema Perjalanan menuju Award Beasiswa Unggulan, Mahasiswa Baru dan Ongoing dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan saya Maisha Khairunisa selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Untidar. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Selanjutnya acara kedua sambutan. Acara ketiga pemaparan materi dan acara terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Untidar. Untuk panitia yang bertugas, kami persilahkan. Indonesia
Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta untuk on kamera ya, teman-teman. Kepada panitia yang bertugas, bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Langsung saja pada slide satu bisa on cam semua ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Lalu selanjutnya di slide kedua. Satu, dua, tiga. Lalu selanjutnya di slide ketiga. Satu, dua, tiga. Lalu selanjutnya satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia yang bertugas. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Samiah Nur Amalia selaku Ketua FPU Untidar 2026. Kepada Saudari Samiah kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya yang pertama yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, serta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua telah hadir di dalam kegiatan BU Talk 1, di mana ini akan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Nah, dimohon untuk teman-teman semua tetap stay tune dan juga mengikuti kegiatan yang meriah ini, dan semoga dari teman-teman ini banyak yang akan menjadi awardee dari beasiswa ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semangat untuk kegiatan ini, semoga bermanfaat dan selalu diberikan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Samiah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Giri Atmoko, MSI selaku Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oh ya. Eh, yang pertama tentu kepada semua pengurus dari UKM Kesejahteraan yang sudah berinisiatif menyelenggarakan acara ini yang saya hormati. Kemudian tentunya pada semua peserta kegiatan hari ini, BU Talk yang kalau di daftar ada 53 ya. 53 peserta. Terima kasih atas undangan kepada kami untuk memberikan sambutan dan pengarahan yang tentunya pada kesempatan yang baik ini tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan UKM kesejahteraan ini khususnya dalam fokusnya ke kegiatan BU Talk yang dengan tema perjalanan menuju award mahasiswa baru dan ongoing ya, beasiswa unggulan ya. Tentunya eh, kami dari kemahasiswaan memberikan apresiasi yang positif kepada teman-teman dari UKM Kesejahteraan yang menyelenggarakan kegiatan walaupun di hari libur, kemudian juga masih dalam masa UAS, tapi tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam UKM Kesejahteraan yang tentunya mendapatkan keistimewaan ya, bagian besar mendapatkan beasiswa, baik itu dari KIPK,
kemudian dari Bank Indonesia, dari pemerintah daerah, semua saya harapkan bisa bergabung di UKM Kesejahteraan ini. Kemudian tentunya kepada narasumber yang sudah uh, lolos atau sudah menjadi award beasiswa, tentu saya terima kasih bersedia memberikan ilmunya kepada adik-adiknya, dan tentunya ini kesempatan yang baik untuk 53 yang hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya nanti kalau mendaftar di beasiswa unggulan atau mungkin juga dari LPDP juga masih muda dimungkinkan. Kemudian juga ada yang dari Kementerian Agama ini yang juga ada beasiswa Indonesia Bangkit. Itu semua kesempatan yang baik untuk meraih beasiswa bagi khususnya alumni Universitas Tidar yang akan setelah lulus dari Unidar akan melanjutkan eh, di jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa. Eh, Kami berharap dari kemahasiswaan teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa ini eh, fokusnya yang pertama menyelesaikan perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan jangan sampai melewati batas perjanjian beasiswa masing-masing ya, khususnya yang KIPK itu apa namanya teman-teman KIPK ini banyak yang eh, apa mungkin kurang konsentrasi atau bagaimana, ini ada saja yang tidak bisa menepati sesuai dengan perjanjian awal. Demikian juga kepada teman-teman yang lain yang mendapatkan beasiswa, kita berharap keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun instansi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kegiatan ini berlangsung. Nanti pasti ada kegiatan yang lagi. Ini baru volume 1. Ada, kita tunggu di volume-volume berikutnya. Sekali lagi untuk narasumber, terima kasih sekali untuk kesempatannya kepada adik-adik untuk memberikan pengalamannya. Semoga bisa eh, ditularkan ilmunya, dan nanti saya mendengarkan eh, tahun yang akan datang banyak sekali mahasiswa universitas yang lolos beasiswa baik dari LPDP, beasiswa unggulan maupun beasiswa yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Giri yang telah memberikan sambutannya. Perlu diperhatikan, presensi akan dibuka di tengah acara. Dipastikan semua peserta dapat on-cam kamera dan jangan lupa mengisi presensi kehadiran, karena peserta yang tidak mengisi presensi dianggap tidak hadir. Perlu diketahui, BU Talk terdiri dari beberapa volume, di mana di dalamnya terdapat rangkaian acara, mulai dari perjalanan menuju beasiswa unggulan, kupas tuntas persyaratan BU, materi isai, dan mentoring isai, serta mock-up wawancara beasiswa unggulan. Dan di akhir ada informasi juga terkait beasiswa unggulan, jadi untuk teman-teman diharapkan jangan meninggalkan Zoom ini dahulu. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara ketiga yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang pertama, yaitu Kak Rafif Isnan Nur Aziz. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Kak Rafif Isnan Nur Aziz memiliki pengalaman, memiliki rekam jejak yang sangat menginspirasi di bidang akademik. Beliau merupakan award beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tahun 2025, dan selain itu beliau juga berprestasi dalam bidang debat dengan meraih juara 1 Lomba Debat Internal Hukum sekaligus Best Speaker tahun 2025, serta berhasil menembus top 32 Lomba Debat Energi Mahasiswa Nasional tahun 2026. Dan saat ini beliau menjadi mahasiswa hukum di Fakultas Visipol Universitas Tidar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Rafif Isnan Nur Aziz. Kepadanya kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Forum Beasiswa Unggulan Universitas Tidar atas waktu yang telah diberikan untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasi kepada teman-teman semua, dan dengan harapannya bisa bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Baik, sebelum kita masuk dan mulai membahas tentang gambaran mengenai beasiswa unggulan, eh, tadi sudah disampaikan oleh moderator, tapi saya ingin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rafif Isnanur Aziz, biasa dipanggil Rafif. Saat ini saya merupakan mahasiswa S1 Hukum di Universitas Tidar angkatan 2025 dan juga Wardi Beasiswa Unggulan tahun 2025. Nah, saya kan masuk Untidar tahun 2025 dan juga saya menjadi awardee di tahun 2025. Jadi ketika saya mendaftar sebagai mahasiswa unggulan ini, saya mendaftar sebagai mahasiswa baru. Nah, makanya nanti perihal yang saya sampaikan, eh, saya akan fokusnya terhadap POV saya, pendaftar sebagai mahasiswa baru. Nah, perlu kita ketahui dulu nih, beasiswa unggulan itu apa sih? Jadi beasiswa unggulan itu merupakan program dari pemerintah Indonesia, spesifiknya dipegang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian dikelola lagi oleh dari Puslabdik. Beasiswa unggulan ini difokuskan untuk memberikan biaya pendidikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang diterima di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian kira-kira apa saja sih benefit yang didapatkan jika teman-teman berhasil lolos dari beasiswa unggulan? Yang pertama itu ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini mengcover seluruh biaya pendidikan teman-teman. Jadi nggak cuma UKT aja. Kalau mungkin misalnya di kampusnya teman-teman itu model pembayaran biaya pendidikannya itu adalah SPP yang dibayarkan setiap bulan. Itu juga termasuk mengcover. UKT yang dibayarkan setiap semester juga. Terus kemudian ada uang pangkal. Mungkin kalau teman-teman dari jalur mandiri atau mungkin di universitas swasta, mungkin ada uang pangkal itu termasuk mengcover biaya pendidikan. Terus kemudian ada biaya hidup. Untuk biaya hidup itu setiap awardee mendapatkan 2 juta rupiah setiap bulan. Kemudian untuk biaya buku, untuk jenjang S1 atau D4, untuk biaya buku akan mendapatkan 900 ribu rupiah setiap semester. Nah, kita juga perlu melihat nih, kira-kira persyaratan umumnya apa aja yang bisa kita lihat untuk kalau misalnya teman-teman mau mendaftar sebagai beasiswa unggulan tahun 2026. Nah, perlu teman-teman ketahui semua sumber yang dicantumkan di dalam presentasi kali ini itu bersumber pada pedoman beasiswa unggulan tahun 2025 atau buku juknis pelaksanaan penerimaan beasiswa unggulan tahun 2025 tahun kemarin. Nah, untuk persyaratan umumnya itu yang pertama ada mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Ini bentuknya surat rekomendasi ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian seleksi administrasi. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Tidak sedang menerima dan tidak akan mendaftar ya teman-teman. Ini perlu diketahui juga. Jadi beasiswa unggulan itu nggak mau diduakan. Pengennya tuh satu-satunya aja yang dijadikan tujuan teman-teman untuk mendaftar. Kemudian belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman posisinya sedang menempuh S1, tapi untuk kedua kalinya, nah itu nggak bisa ya teman-teman. Kemudian diterima di perguruan tinggi terakreditasi minimal B atau baik sekali dan program studi terakreditasi. Pastikan teman-teman sudah diterima ya di perguruan tinggi manapun, di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau teman-teman yang sekarang posisinya masih mendaftar, belum diterima di perguruan tinggi ya mohon maaf ya. Terus kemudian tidak berstatus sebagai dosen, guru, tenaga pendidikan, dan pelaku budaya. Beasiswa unggulan ini diutamakan untuk kelas reguler
Nah, ini mungkin yang agak pressure ya buat teman-teman, diutamakan memiliki sertifikat prestasi akademik ataupun non-akademik, baik tingkat nasional ataupun internasional. Nah, ini ada persyaratan khusus nih buat teman-teman yang nantinya mendaftar di jenjang D4 atau S1. Yang pertama pastinya teman-teman udah lulus SMA ya, atau sederajat, SMA, SMK, MA, atau sederajat, harus sudah lulus ya. Nah, terus kemudian untuk mahasiswa baru, ini memiliki LOE. LOE itu apa? Letter of Acceptance. Jadi, LOE ini sebagai bukti kalau teman-teman itu sudah dinyatakan lulus atau diterima di sebuah perguruan tinggi. Boleh negeri, boleh swasta, perguruan tinggi manapun, di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk LOE ini, untuk teman-teman yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP ataupun SNBT, LOE-nya ini bisa dalam bentuk screenshot. Kalau teman-teman yang SNBP, SNBT itu kan, kalau pengen lihat pengumuman kan nanti ada websitenya tersendiri ya, yang ada tulisannya, selamat Anda dinyatakan lolos, bla bla bla. Nah, itu di screenshot saja, itu sudah menjadi salah satu syarat untuk LOE. Terus kemudian, kalau misalnya teman-teman yang dari swasta, misalnya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto nih, aku pernah lihat eh, surat keterimanya itu, tanda keterimanya itu melalui surat. Nah, itu juga bisa dicantumkan. Kemudian syarat berikutnya memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI. UKBI itu apa? UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ini kayak semacam tes TOEFL tapi versi bahasa Indonesianya. Dan UKBI ini nanti ada website resminya. Nanti ini dikelola oleh Balai Bahasa Republik Indonesia. Nah, terus kemudian syarat berikutnya adalah membuat esai dalam bahasa Indonesia pada tema yang telah ditentukan. Nah, ini untuk tema esainya nanti menunggu informasi bahasa unggulan tahun ini ya teman-teman, karena tema esai itu setiap tahun berbeda. Begitupun juga dengan ketentuannya. Nah, ini mengikut dari ketentuan tahun 2025, esai itu minimal 1.000 kata dan maksimal 1.500 kata. Nah, kita masuk ke tahapan seleksi untuk bahasa unggulan. Seleksi bahasa unggulan ini cuma ada dua ya teman-teman. Ada seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Nah, ini nanti aku akan menyampaikan seleksi administrasi yang kiranya teman-teman mahasiswa baru itu bisa mempersiapkan. Yang pertama, berkas administrasinya itu ada KTP. Pasti harusnya teman-teman udah punya KTP semua nih. Terus kemudian ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Itu pun kalau ada, kalaupun tidak ada atau belum memiliki, tidak disertakan itu tidak apa-apa. Kemudian ada LOE, Letter of Acceptance. Ini seperti yang tadi aku udah bilang ya, untuk teman-teman SNBP, SNBT, PTN, bisa di screenshot aja pengumumannya. Terus kalau misalnya bentuk pengumumannya adalah surat, kayak di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu juga bisa dicantumkan. Terus kemudian buat teman-teman dari UIN, dari jalur SPAN Petekin atau UM Petekin, itu kan juga biasanya ada website pengumumannya sendiri ya. Nah, itu di screenshot juga nggak apa-apa, boleh. Terus kemudian ada ijazah dan juga transkrip nilai. Kalau berdasarkan pengalamanku kemarin ketika mendaftar itu ijazah dan transkrip nilai yang dicantumkan itu nggak cuma SMA ya teman-teman, tapi juga ada ijazah dan transkrip nilai di SMP. Kalau teman-teman mulai dari angkatan 2025 sampai dengan sekarang, itu kan bentuk ijazahnya udah beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya, mungkin teman-teman yang di SMP dulu, ijazahnya kan masih tulis tangan. Terus di lembar baliknya ada transkrip nilainya langsung. Nah, kalau dimulai tahun 2025 sampai dengan sekarang, itu kan ijazahnya udah nggak kayak gitu ya bentuknya. Jadi ijazah sendiri, transkrip nilai juga biasanya itu dibuatkan sendiri oleh sekolahnya. Nah, nanti itu bisa dicantumkan. Kemudian ada sertifikat UKBI, tadi ya, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nanti teman-teman jadi harus tes dulu nih di websitenya UKBI tersendiri. Nah, saranku nih, teman-teman bisa dari sekarang mulai ngeliatin, mengunjungi websitenya UKBI, stalking-stalking nih kira-kira UKBI itu bentuknya kayak gimana. Terus kemudian ada esai. Tadi ya, seperti yang sudah disampaikan, esai nanti menunggu tema yang ditentukan untuk tahun ini, karena tema esai tiap tahun itu berbeda. Kemudian ada surat rekomendasi dari institusi terkait. Untuk bentuk dari surat rekomendasi,
itu sudah ada template-nya ya teman-teman. Sudah ada template-nya, sudah disediakan oleh Pusladdik. Nah, surat rekomendasi dari institusi terkait itu isinya apa sih? Kalau aku boleh menyimpulkan, surat rekomendasi dari institusi terkait itu bentuknya adalah sebagai validitas kita untuk pembelaan kira-kira anak ini tuh cocok untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Nah, surat rekomendasi ini untuk teman-teman yang baru lulus nih kan belum kenal dosen-dosen ya. Jadi surat rekomendasi ini aku sarankan minta ke guru SMA kalian. Jadi surat rekomendasi sudah ada template-nya. Template-nya nanti diserahkan ke guru SMA yang menurut teman-teman banyak mengenal tentang diri kalian. Jadi nanti dari surat rekomendasi itu isinya merupakan isi untuk membuktikan kalau kalian tuh pantas dapat beasiswa unggulan. Nah, nanti bisa dimintakan mungkin ke guru SMA yang kira-kira paling akrab, paling dekat sama kalian untuk bisa membuktikan dan membela kalian. Biar kalian tuh ada buktinya kalau kalian tuh pantas dapat beasiswa unggulan. Nah, kemudian ada surat pernyataan pendaftar beasiswa. Surat pernyataan ini juga ada template-nya ya, teman-teman. Nanti tinggal di-download aja, terus kemudian nanti diisi dan ditandatangani bermaterai 10.000. Nah, kemudian ada sertifikat prestasi untuk penunjang. Sertifikat prestasi ini nggak wajib ya, teman-teman, tapi akan lebih baik kalau ada. Kemudian, untuk yang tahapan seleksi berikutnya itu ada seleksi wawancara. Ini buat sekedar gambaran aja ya, buat teman-teman semuanya. Mungkin untuk kali ini kita fokusnya untuk di tahap pertama dulu administrasi, tapi nanti ini juga mau aku sampaikan terkait dengan tahapan seleksi di wawancara. Semoga nanti teman-teman bisa lolos tahap administrasi ya, jadi semuanya juga bisa merasakan tahapan seleksi wawancara. Wawancara itu kiranya nanti ada beberapa yang perlu dipersiapkan, ada persiapan berkas, memakai pakaian rapi dan sopan, terus udah dan banyak lagi lah pokoknya. Nanti kita nggak akan membahas lebih dalam tentang wawancara ini, jadi kita fokus ke administrasi dulu nanti sebagai gambaran awal, gitu teman-teman. Terus berikutnya ini ada beberapa tips and trick untuk menjadi worthy beasiswa unggulan. Sebenarnya tips and trick ini tiap orang pasti punya POV-nya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi kita juga pengen menyampaikan secara umumnya dulu nih. Yang pertama, pastikan status mahasiswa terdaftar di PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Ini nanti teman-teman kalau pengen melihat bisa berkunjung ke websitenya PDDikti. Nah, nanti di situ teman-teman milih sebagai mahasiswa, ketik namanya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ngerasa namanya pasaran nih, kelihatannya namaku tuh banyak loh se-Indonesia, kan nanti bisa jadi datanya kayak double-double gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngetik NPM-nya. Kalau untuk mahasiswa baru yang jalur SNBP, SNBT kan kalau saat ini harusnya udah daftar ulang ya. Udah dapat ini kartu mahasiswa KTM. Nah, itu kan biasanya di KTM sudah ada NPM-nya, nomor pokok mahasiswa atau nomor induk mahasiswa. Nah, itu bisa teman-teman ketik di PDDikti buat nyari kira-kira nama aku tuh udah kedaftar belum sih di PDDikti. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus kemudian ada baca dan pahami buku pedoman. Nah, kalau belajar di tahun-tahun sebelumnya, beasiswa unggulan ini kan nggak ada waktu pastinya ya, pembukaan pendaftarannya kapan. Tahun 2024 itu pembukaan pendaftarannya di awal Juli, tapi ternyata di tahun 2025 itu ternyata di akhir Juli. Nah, kalau misalnya sudah dibuka, menurutku hal yang paling pertama teman-teman lakukan itu adalah cari buku pedomannya atau juknisnya. Nah, dari juknis yang udah didapetin itu baca dari awal sampai akhir kira-kira untuk teman-teman yang mendaftar sebagai award DBS unggulan di jenjang S1 atau D4, kira-kira persyaratannya apa aja gitu. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena beasiswa unggulan ini kan juga untuk mahasiswa S2 dan S3. Jangan sampai ketukar, teman-teman pastikan baca untuk di jenjang S1 dan 4. Bangun relasi dengan award sebelumnya, sama juga nih ikut mentoring dan sharing session ini adalah kesempatan emas buat teman-teman semuanya karena di hari ini teman-teman punya kesempatan untuk berbagi ilmu dengan kakak-kakak Wordi di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman nanti juga bisa bebas menanyakan apapun kalau misalnya kiranya ada hal yang belum dipahami. Kemudian juga teman-teman perlu adanya persiapan yang matang dan juga maksimal. Terus kemudian yang ini
salah satu tahapan di seleksi administrasi yang menurut saya itu lumayan tricky ya, yaitu bikin esai. Karena menurutku bikin esai itu bukan hal yang mudah, apalagi bukan orang-orang yang terbiasa bikin esai ya. Waktu itu kan aku juga belum ada pengalaman sama sekali nih untuk bikin esai. Tapi karena waktu itu juga ada bimbingan khusus dari kakak-kakak yang sebelumnya menerima beasiswa unggulan, jadi alhamdulillah aku merasa terbantu. Nah, ini juga ada kesempatan buat teman-teman semuanya, mumpung ada kesempatan ngobrol langsung sama teman-teman yang berpengalaman mendaftar beasiswa unggulan. Jadi nanti kalau misalnya di sesi tanya jawab bisa teman-teman tanyakan sebanyak-banyaknya. Kemudian jujur dan teliti pasti ya teman-teman, jangan sampai ada manipulasi data, memalsukan data, harus jujur dan lain sebagainya. Terus teliti, jangan sampai ada persyaratan dari beasiswa unggulan yang terlewat. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya. Sebetulnya ini harusnya ditaruh urutan pertama ya. Pasti harus berdoa nih ya. Berdoa niatkan kita daftar beasiswa unggulan tuh pengen meringankan beban orang tua. Jangan buat foya-foya ya teman-teman. Memang sedikit menggiurkan, tapi fokus kita adalah untuk membantu meringankan beban orang tua, gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih juga atas waktu dan perhatian dari teman-teman. Itu POV dari aku sebagai penerima beasiswa unggulan, pendaftarannya sebagai mahasiswa baru. Nanti setelah ini teman-teman mahasiswa ongoing juga bisa mendapatkan sains berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Untuk sesi tanya jawab nanti ya di akhir teman-teman setelah penyampaian materi dari mahasiswa ongoing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Rafif yang telah mengisi BU Tak Form 1 kita hari ini. Sebelum melanjutkan pada narasumber yang kedua, teman-teman bisa mengisi link presensi yang sudah disediakan di kolom chat Zoom ya. Waktu pengisian hanya 5 menit, jadi maksimalkan waktunya ya teman-teman.
Oke teman-teman, link presensi ditutup ya. Selanjutnya, memasuki acara pemaparan materi yang kedua oleh narasumber, yaitu Kak Muhammad Hafiz. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri yang kedua. Kak Muhammad Hafiz adalah penerima beasiswa unggulan sekaligus pernah menjalani internship di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta aktif sebagai Ketua Pengelola Jurnal Lontar Merah Universitas Tidar. Selain itu, beliau juga menorehkan prestasi di bidang non-akademik dengan meraih juara satu Taekwondo Kyorugi tahun 2025 dan aktif memimpin berbagai organisasi kemahasiswaan termasuk sebagai Ketua UKM Olahraga Bela Diri Divisi Taekwondo, serta Ketua Penyelenggara Sekolah Investasi HIPMI PT Universitas Tidar. Dan saat ini beliau menjadi mahasiswa hukum di Fakultas Visipol Universitas Tidar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Muhammad Hafiz. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela di sela-sela Sabtu pagi ini yang mempunyai keinginan dan keinginan untuk belajar dan juga mengikuti sharing session BU Talk 1 ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Hafiz, mahasiswa hukum, saat ini semester 6, dan kalau di BU, tadi Rafif itu mahasiswa baru, dan saya di mahasiswa ongoing. Seperti itu. Selanjutnya, nanti aku akan membahas terkait dengan perjalananku menjadi awal di beasiswa unggulan 2025. Yang pertama ini berawal dari keinginanku, yaitu ingin membantu meringankan beban finansial orang tua dan juga menjadikan pendidikan sebagai jalan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jadi di tahun 2023 awal masuk maba di semester 1, aku sebelumnya belum pernah tahu atau belum pernah dengar terkait dengan beasiswa unggulan ini. Dan aku tahunya setelah di semester 3, 4 itu baru tahu beasiswa unggulan ini. Nah, tujuanku buat daftar beasiswa ini yang pertama yaitu ingin meringankan beban finansial orang tua dan juga beasiswa ini sebagai ajang untuk aku untuk meraih prestasi untuk kedepannya. Selanjutnya di poin ketiga, cara membangun fondasi ini aku dari semester 4 sampai semester 5 ini aktif mengikuti lomba baik itu akademik maupun non akademik. Jadi selama semester 1 sampai semester 6 semester 4 ini aku mengikuti lomba akademik maupun non akademik. Yang akademiknya ini aku pernah mengikuti lomba bisnis plan dan alhamdulillah dapat juara 2, dan non akademiknya ini aku juga mengikuti lomba taekwondo dan alhamdulillah beberapa sudah menjuarai di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya aktif mengikuti penelitian dan juga pengabdian dosen. Jadi sejak semester 1, alhamdulillah aku diajak dosen untuk mengikuti penelitian, dan di semester 2-nya ini aku juga diajak untuk mengikuti pengabdian di salah satu desa di Kabupaten Magelang. Selanjutnya aku juga aktif mengikuti organisasi. Ini dari semester 1 kebetulan aku mengikuti taekwondo, dan dari taekwondo itu menorehkan beberapa prestasi. Selanjutnya, selain taekwondo, aku juga mengikuti pengelola jurnal Lontar Merah. Itu jurnalnya hukum. Jadi di jurnal Lontar Merah ini aku mengikuti sejak di semester 3. Ini aku sudah mengikuti di kepengurusan jurnal Lontar Merah. Selanjutnya, selain taekwondo, jurnal Lontar Merah, aku juga mengikuti beberapa kepanitiaan. Yang terakhir itu aku mengikuti kepanitiaan untuk jadi anggota sekretaris di KMI Expo. Selanjutnya, aku juga mengikuti organisasi BPT Undidar
Dan kebetulan ini saat ini sedang oprek, dan mungkin dari teman-teman yang memang berminat untuk berwirausaha bisa kepoin di IG BPT Udiran. Selanjutnya selain membangun prestasi itu akademik maupun non akademik, aku juga sering menerbitkan jurnal dan buku beberapa. Sudah ada 2 buku yang memang terbit seperti itu. Selanjutnya di poin ketiga, ini mendaftar dan mengikuti seleksi. Jadi aku mendaftar itu di sela semester 4 ke 5. Poin pentingnya ini karena ada 2 tahap di BU ini, ada seleksi administrasi dan juga wawancara. Nah, di administrasi ini yang paling penting itu selain melengkapi dokumen-dokumen yang ada, ini menyusun esai dan nanti akan dibahas terkait dengan penyusunan esai dan menjadikan proses seleksi sebagai sarana belajar dan evaluasi diri. Jadi setelah mengikuti seleksi-seleksi beasiswa yang lalu, jadi aku menjadikan beasiswa unggulan ini sebagai sarana buat apa ya, belajar dan juga evaluasi diri. Sebelumnya mungkin teman-teman yang memang sudah mendaftar beasiswa namun belum rezekinya, jadi bisa dari beasiswa yang mungkin belum rezekinya itu, teman-teman bisa belajar kesalahannya di mana dan juga untuk memperbaiki untuk mendaftar beasiswa ini. Selanjutnya menjadi AWD beasiswa unggulan, dan alhamdulillah setelah menjadi AWD beasiswa unggulan ini akan terus berkomitmen untuk meraih prestasi, menginspirasi dan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, khususnya di mahasiswa Unpad sendiri. Selanjutnya, untuk kriteria dan persyaratan beasiswa unggulan ini, jadi ada 2 tipe di BU ini. Yang pertama itu masyarakat berprestasi, dan yang kedua adalah masyarakat disabilitas atau mahasiswa penyandang disabilitas. Namun kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan masyarakat berprestasi. Jadi kurang lebih sama terkait tadi sudah dibahas oleh Rafif terkait dengan persyaratan. Ini sedikit menambahi dan juga POV dari aku aja. Aku mendaftar di semester 4 menuju semester 5. Jadi untuk mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait, ini aku meminta ke dekan, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi prosedurnya nanti kita mengajukan ke prodi dulu, nanti akan dilanjutkan untuk ke fakultas dan surat rekomendasinya akan diterbitkan oleh dekan fakultas seperti itu. Dan juga yang poin kedua ini tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa lain dengan komponen yang sama. Selanjutnya akreditasi kampus dan program studi minimal B atau baik sekali. Dan kebetulan di prodi hukum ini baik sekali. Selanjutnya ini mahasiswa kelas reguler, dan selanjutnya mahasiswa PTN atau PTS UIN di bawah naungan Kementerian Pendidikan semester 1 sampai semester 5. Jadi biasanya beasiswa unggulan ini eh, proses pendaftarnya ini biasanya di semester gasal. Jadi antara semester 1, entah itu semester 3 maupun semester 5. Jadi kebetulan teman-teman ini aku mendaftar di semester 5, dan sebelumnya di tahun 2024 ini semester 5 ini belum ada, dan alhamdulillah di semester 5 ini aku ada rezeki buat mendaftar. Nah, yang menarik di sini selain PTN dan BTS ini di 2025 proses pendaftaran ini UIN juga terlibat, jadi saingannya lumayan banyak gitu. Selanjutnya ini memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat UKBI. Nah, rank skor yang memang bisa diterima itu sesuai dengan persyaratan antara 482 sampai dengan 577. Jadi teman-teman nanti bisa mengunjungi web UKBI dan bisa mencoba. Di situ ada tutorialnya untuk mencoba, dan mungkin teman-teman bisa langsung mengerjakan ya untuk persiapan dan juga latihan. Selanjutnya memiliki sertifikat berbahasa Inggris ataupun tujuan PTLN. Nah, ini di sertifikat bahasa Inggris aku nggak mencantumkan, karena ini setauku yang wajib hanya di strata S2.
Selanjutnya memiliki surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing. Jadi nanti teman-teman misalkan sudah keterima dan juga di semester 3, 5 ini bisa meminta surat keterangan aktifnya di fakultas. Dan di tahun 2025 ini ada minimal untuk IPK sendiri paling rendah IPK-nya 3 dan skalanya 3/4. Jadi kalau di Unida sendiri kan paling mentok kan IPK 4. Nah, paling rendahnya ketika mendaftar, teman-teman mendaftar itu di IPK 3. Selanjutnya kalau mahasiswa baru ini mempunyai LOA dari institusi institusi terkait baik terkait mahasiswa baru. Jadi bisa nanti meminta LOA pengumuman saat teman-teman diterima di universitas dari ini. Selanjutnya untuk membuat esai dalam bahasa Indonesia, kalau tahun 2025 kemarin, ini esainya terkait dengan dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, ini teman-teman disangkutkan sama prodi teman-teman. Misalkan aku dari prodi hukum, jadi memang dampak teknologi ini aku sangkut pautkan dengan prodi hukum ataupun isu-isu hukum yang selinier dengan tema yang akan diangkat. Jadi tema ini memang per tahunnya itu beda-beda. Kalau di tahun 2025 ini tentang dampak teknologi terhadap karakter pada era digital, mungkin di tahun 2026 akan berbeda. Jadi setiap tahunnya itu biasanya berbeda. Selanjutnya untuk tips and triknya ini di tahap administrasi. Yang pertama mencari informasi dari media sosial. Nah teman-teman mulai sekarang bisa kepoin entah itu lewat Instagram maupun TikTok. Teman-teman bisa share uh, terkait dengan IG-nya Fabu ataupun beasiswa unggulan gitu. Terus menjalin relasi dengan awali tahun sebelumnya. Nah, benefit teman-teman mengikuti BU Talk ini, teman-teman bisa menjalin relasi dengan uh, pendaftar beasiswa unggulan yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui tahapan-tahapan dan juga teman-teman bisa mengetahui apa-apa yang memang perlu dipersiapkan seperti itu. Selanjutnya mengikuti sosialisasi atau webinar. Jadi teman-teman di sini sudah mengikuti. Selanjutnya di BU Untida sendiri akan mengadakan mentoring kelas ataupun mentoring bagi teman-teman yang nantinya akan mendaftar, baik itu esai dan juga nantinya wawancara. Selanjutnya meminta dosen atau teman sebaya untuk mereview esai. Di tahapan administrasi ini kan nanti akan menyatukan esai. Jadi teman-teman sebaiknya yang memang sudah di Unidar, baik itu semester 3 ataupun semester 5, teman-teman bisa uh, ini mereview lah, maksudnya meminta dosen untuk mereview terkait dengan esainya bagaimana. Terus mencari referensi esai. Nah, teman-teman ini bisa mencari referensi baik itu di media sosial seperti Instagram maupun di TikTok karena banyak sekali referensi terkait dengan esai beasiswa online ini khususnya di TikTok. Dan yang terakhir ini mempersiapkan dokumen secara maksimal. Jadi teman-teman nanti ketika pendaftaran setelah dibuka, teman-teman membaca dengan seksama terkait dengan persyaratan yang ada di buklet dan juga teman-teman harus teliti lah dalam mempersiapkannya. Ini di tip and trick administrasi. Selanjutnya di tips wawancara. Ini ada 3 poin yang penting. Ini planning, question list, dan juga partisi. Di planning ini, teman-teman bisa mulai merancang, mempersiapkan rencana 5 sampai 10 tahun ke depan terkait dengan goals-nya yang akan dicapai. Di question list ini, teman-teman bisa buat daftar pertanyaan yang mungkin ditanyakan dan dikuasai esai yang kalian buat. Nah, selain uh, mungkin dari teman-teman yang akan ingin dicari tahu terkait dengan potensi yang dimiliki teman-teman, teman-teman juga bisa atau nantinya akan ditanyakan terkait dengan esai yang dibuat. Dan yang terakhir terkait dengan praktisi, pokok atau simulasi wawancara dan persiapan berkas yang akan dibutuhkan. Jadi sebelum kalian atau teman-teman wawancara, teman-teman bisa
mulai belajar terkait dengan simulasi wawancara, entah itu di cermin ataupun di kamera. Dan yang terakhir, ini ada suatu apa ya, quote di mana yang menjadi darimu akan menjadi milikmu dan sekalipun dirimu tidak pernah memintanya. Nah, teman-teman, di sini aku berpesan ke teman-teman, ketika teman-teman mendaftar, jalani semaksimal mungkin dan nikmati prosesnya. Jangan jadikan proses mendaftar beasiswa unggulan ini sebagai beban, tapi teman-teman bisa memaksimalkan dan memang kalau rezeki teman-teman itu akan menjadi jalannya dan kalau belum rezeki nggak apa-apa. Yang penting kita udah maksimal dalam menjalankan setiap prosesnya. Mungkin itu saja dari aku dan mungkin nanti akan ada sesi diskusi. Kita bisa tanya-tanya ataupun sharing terkait dengan apa yang memang teman-teman kurang jelas. Seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hafiz yang telah mengisi BU Talk Volume 1 kita hari ini. Selanjutnya, tiba saatnya sesi tanya jawab. Nah, dari teman-teman yang mungkin tadi ada yang ingin ditanyakan, bisa on cam dan raise hand juga boleh. On cam dulu ya teman-teman kalau yang mau nanya. Dan pertanyaannya bisa ditunjukkan ke pemateri pertama atau pemateri kedua. Oke, boleh. Kak Kafka, boleh diajukan pertanyaannya ya? Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa Griselda Syakif, biasa dipanggil Grisel. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, sebelumnya saya dari Universitas Tidar, eh, dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya semester 2. Kemudian di sini saya ingin bertanya kepada eh, pemateri kedua, yaitu kepada Kak Hafiz. Izin bertanya, Kak, waktu meminta surat rekomendasi, itu tuh pertama kali eh, siapa yang didatangi? Maksudnya kita ke TU atau misalnya ke dosen pembimbing akademik gitu untuk eh, meminta surat rekomendasi begitu. Boleh kepada pemateri bisa langsung dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Kafan. Nah, bisa. Jadi terkait dengan surat rekomendasi, ini aku konsultasi terlebih dahulu dengan dosen P aku. Jadi nantinya kalau Kak Nafisa ya, ini mendaftar, nanti bisa chat dulu atau bertemu dulu dengan dosen PA-nya di Prodi Administrasi Negara. Selanjutnya nanti akan disalurkan di bagian TU Prodi dan selanjutnya nanti akan disalurkan juga di TU Fakultas. Jadi prosedurnya nanti hubungi dulu dosen PA-nya, selanjutnya nanti hubungi TU Prodi dan TU Fakultas seperti itu. Nanti semisal eh, dari TU Prodi nggak ada kabar, nanti bisa langsung ke TU Fakultas saja. Ya, baik, Kak. Terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kepada Kak Handifa bisa disampaikan pertanyaannya.
Terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nifa Rahmani Rizky. Saya mahasiswa baru dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya izin bertanya ke Kak Hafiz. Ya, eh, jadi untuk persyaratan UKBI itu kan maksimal 2 tahun masa berlakunya. Nah, saya itu udah pernah tes UKBI di tahun 2024 dan masa berlakunya itu sampai tanggal 18 Agustus 2026. Nah, ini tuh better uji lagi atau pakai yang lama aja gitu. Terima kasih. Kalau saranku, terima kasih atas pertanyaannya Kak Hadifa terkait dengan tes UKBI. Mungkin untuk skornya sendiri itu di unggul atau baik sekali atau bagaimana? Di unggul di skornya 627. Hmm. Menurutku kalau misalkan dari kamu sendiri sudah mantap terkait dengan sertifikatnya ataupun hasil UKBI-nya, ini nggak apa-apa pakai yang tahun sebelumnya ataupun karena masa berlakunya kan 2 tahun. Jadi nggak apa-apa pakai yang tahun sebelumnya ataupun pas tahun 2024. Ataupun kalau kurang mantap ingin menambah poinnya lagi, ini diuji lagi aja nggak apa-apa. Karena kalau kemarin aku jujur di tes UKB ini untuk dapat skornya itu sekitar di 600-an. Ini menurutku udah aman. Tapi kalau dari Kak Hadi sendiri ingin menambah lagi untuk skornya di sekitar di 700-an itu mau tes lagi nggak apa. Tapi kalau saranku ya dipertimbangkan lagi aja. Dan juga nanti cek buklet lagi aja ya. Karena mungkin nanti persyaratannya ini meminta UKBI yang baru ataupun nanti yang masih berlaku boleh atau enggak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada yang bertanya melalui on-cam, kita melihat yang di kolom chat ya teman-teman. Dari yang paling atas ini, dari Kak Uma Zalina, yaitu untuk surat rekomendasi, apakah harus ada cap basahnya dari sekolah? Mungkin dari pemateri pertama atau kedua bisa menjawab. Oke, izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Untuk surat rekomendasi itu, kalau sepengalamanku kemarin itu nggak ada capnya ya teman-teman. Jadi cuma tanda tangan dari guru yang mengisi, udah cukup cukup gitu aja. Jadi nggak perlu ada cap dari sekolahnya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada dari Kak Najwa. Izin bertanya untuk seleksi itu apakah setiap universitas memiliki kuota atau tetap bersaing acara penuh dengan seluruh mahasiswa di Indonesia yang mendaftar beasiswa ini? Untuk kuota seleksi setiap universitas itu nggak ada ya teman-teman. Jadi ya teman-teman juga tetap harus bersaing dengan seluruh mahasiswa di Indonesia dan juga mungkin dari teman-teman yang nanti mendaftar di perguruan tinggi luar negeri ya juga teman-teman bersaing. Jadi bersaing sama seluruh mahasiswa se-Indonesia untuk tiap kampus itu nggak ada kuotanya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Kak Uma Zalina. Yang pertama yaitu bagi pendaftar yang mungkin tidak memiliki banyak prestasi kejuaraan atau pengalaman organisasi yang menonjol, bagian apa dalam esai yang sebaiknya diperkuat agar tetap memiliki nilai dan daya saing? Apakah lebih pada kedalaman refleksi, pengalaman nyata, visi kontribusi atau aspek lainnya?
terkait dengan pendaftar yang tidak memiliki banyak prestasi ya. Jadi teman-teman di beasiswa unggulan ini perlu ditekankan, ini memang kalau teman-teman belum mempunyai prestasi ataupun kejuaraan ataupun pengalaman organisasi, itu nggak apa-apa. Cuman nanti yang bisa dicontohkan di dalam esainya itu terkait dengan potensi yang teman-teman miliki. Dan juga nanti yang bisa ditonjolkan terkait dengan plan ataupun arah ke depan dari teman-teman bagaimana. Entah itu 5 sampai 10 tahun ke depan, itu bisa dicantumkan dalam esai. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman belum mempunyai banyak prestasi ataupun pengalaman organisasi, nanti teman-teman bisa jelaskan terkait dengan visi misi ke depan dan juga potensi yang teman-teman miliki dan kontribusi apa yang teman-teman akan lakukan setelah nanti diterima menjadi award beasiswa unggulan. Oke, selanjutnya untuk bagian kontribusi dalam esai, apakah yang lebih diharapkan adalah roadmap kegiatan selama perkuliahan untuk mencapai visi yang dimiliki, bentuk kontribusi nyata yang akan dilakukan selama masa perkuliahan, atau justru keduanya perlu dihubungkan dalam satu alur? Oke, jadi jawabannya adalah digabungkan dalam satu alur ya. Jadi biar lebih dikonkretkan dan dijelaskan, kalau kamu itu punya visi yang jelas ke depannya mau gimana. Terus kemudian kontribusi kalian untuk negara, untuk pemberi beasiswa unggulan terutama itu mau kayak gimana. Dijelaskan dan juga pastinya dikaitkan dengan selama kegiatan perkuliahan itu kalian mau kayak gimana aja untuk mencapai visi kalian tersebut. Nah, terus kemudian pastikan juga kalian menggunakan diksi-diksi pilihan kata, pilihan kalimat yang menurut kalian bisa memungkinkan dan meyakinkan dari pihak penyeleksi. Gitu. Jadi perlu digabungkan ya, visi kalian ke depannya gimana, terus kemudian roadmap atau alur kalian untuk mencapai visi kalian tersebut itu kayak gimana. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu untuk topik yang diangkat dalam esai, apakah lebih baik berfokus pada satu persoalan nyata yang didukung data sebagai penguat atau mengaitkan beberapa persoalan nyata yang saling berhubungan, lalu diperkuat dengan data agar menunjukkan gambaran masalah yang lebih jelas, luas. Oke, jadi terkait dengan topik karena memang untuk tema esai dari setiap tahunnya itu berbeda. Kalau contohnya yang kemarin itu terkait dengan dampak teknologi terhadap perilaku atau perilaku sosial. Jadi kalau dari aku sendiri, memang lebih fokusnya terkait dengan permasalahan yang nyata. Jadi aku mengambil karena aku backgroundnya di hukum, jadi aku mengambil permasalahan hukum yang bisa dikaitkan dengan topik yang ada. Jadi kan dampak teknologi terhadap kesehatan atau mental, aku di situ terkait dengan mengangkatnya terkait dengan kasus pelecehan di media sosial dan juga terkait dengan perlindungan data pribadi dan kasus bullying yang banyak terjadi karena penggunaan media sosial. Dan nanti teman-teman bisa menambahkan didukung dengan penguatan data-data yang teman-teman cari terkait dengan tema yang akan diangkat. Jadi topik ini baiknya nanti didukung dengan data dan juga persoalan yang nyata dan juga nanti dihubungkan dengan prodi teman-teman. Kalau dari aku hukum, jadi aku hubungkan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya dan memungkinkan untuk on-cam bisa segera di-on-cam-kan saja ya. Untuk Kak Zahra, apakah bisa on-cam? Oh, ini ada Kak Maulidina. Boleh dipersilahkan pertanyaannya. Mohon izin bertanya kepada Kak Rafif.
Tadi kan itu tertera skor UKBI itu sekitar 482 hingga 577. Apakah besarnya jumlah skor UKBI itu nantinya akan diperingkat oleh skor UKBI pendaftar lain sehingga sangat mempengaruhi dalam kelolosan seleksi, atau yang terpenting skor kita itu sudah sekitar 482 sampai 577. Terima kasih. Oke, baik, izin menjawab. Jadi sebenarnya untuk skor tersebut itu cuma kisaran aja. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lebih baik lagi, bisa dimaksimalkan sampai skor maksimal UKBI yaitu 1000. Itu lebih baik lagi, bagus banget malah. Bisa dimaksimalkan, jadi nggak harus direntang segitu ya. 600, 700, bahkan sampai 1000, boleh banget. Lebih bagus. Terus kemudian, untuk pemeringkatan, sejauh ini yang aku tahu itu nggak ada informasi dari Puslapdik terkait dengan pemeringkatan UKBI. Jadi aku juga nggak tahu tuh waktu itu aku dapat peringkat berapa UKBI-nya tuh aku nggak tahu. Jadi ya intinya teman-teman semaksimal mungkin ketika mengerjakan UKBI dimaksimalkan ketika mengerjakannya jadi supaya bisa dapat skor yang besar. Kalau bisa ya 1000 gitu. Apakah menjawab? Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung on cam saja. Oke, kita mau lihat yang di kolom chat. Dari Kak Zahra, izin bertanya, untuk sertifikat prestasinya itu apakah boleh dari lomba yang berkelompok dan bukan lomba individu? Apakah boleh dimasukkan? Boleh. Jadi baik prestasi individu maupun berkelompok yang teman-teman raih ini boleh dicantumkan saat teman-teman mendaftar. Nah, aku menyantumkan salah satunya yang berkelompok ini di lomba bisnis plan. Nah, teman-teman eh, bisa mencantumkan terkait dengan prestasi yang teman-teman dapatkan baik itu individu maupun berkelompok. Itu. Oke, selanjutnya dari Kak Alifa, izin bertanya mengenai prestasi atau kejuaraan jika hanya memiliki prestasi non-akademik, tingkat fakultas dan tingkat daerah itu bagaimana? Apakah bisa disertakan dalam pendaftaran atau tidak? Karena pada ketentuan pendaftaran terdapat keterangan prestasi tingkat nasional dan internasional. Oke, izin menjawab. Jadi untuk prestasi tingkat nasional dan internasional itu tadi sebetulnya hanya sebuah prestasi yang diutamakan atau paling prioritas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya prestasi minimal di tingkat sekolah, aku pun waktu itu nyantumin kok prestasi tingkat sekolah sampai tingkat nasional, itu nggak apa-apa ya. Mau itu prestasinya akademik ataupun prestasi non-akademik, terus prestasinya dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat nasional, selagi ada prestasinya dan ada sertifikatnya, silakan boleh dicantumkan. Itu, terima kasih. Oke, selanjutnya Akhirnya, Selanjutnya dari Kak Putri, izin bertanya, jikalau tidak memiliki prestasi kejuaraan akademik atau non-akademik masih bisa berpotensi lolos atau untuk persyaratan prestasi kejuaraan ini wajib. Nah, terkait dengan prestasi ya. Tadi aku juga sudah menyampaikan kalau teman-teman memang belum mempunyai prestasi baik itu akademik maupun non akademik itu nggak apa-apa. Masih ada potensi buat lolos. Teman-teman bisa tonjolkan lagi dan maksimalkan lagi di syarat administrasi. Ini karena memang administrasi ini fundamental banget, teman-teman bisa dimaksimalkan terkait dengan UKBI dan juga
di esainya. Teman-teman bisa tonjolkan setelah nanti menjadi awd siswa unggulan, teman-teman akan berkontribusi seperti apa dan arah ke depan teman-teman seperti apa. Jadi nggak melulu yang daftar atau keterima itu mempunyai prestasi baik akademik maupun akademik. Teman-teman bisa tonjolkan itu di esai terkait dengan kontribusi dan juga arah ke depan teman-teman 5 sampai 10 tahun ke depan itu bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu dari Kak Uma Zelina. Untuk pengalaman kerja itu bisa dicantumkan atau tidak ya, Kak? Oke, untuk pengalaman kerja itu bisa dicantumkan. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar di websitenya BSO Unggulan, website si Unggul, itu nanti ada bagian sendiri untuk pengalaman kerja. Nah, untuk pengalaman kerja itu nanti bisa diisi nama perusahaannya, terus kemudian di pekerjaan itu teman-teman dapat bidang apa, jabatan apa, terus kemudian tahun bekerjanya itu kapan, dan juga statusnya. Statusnya itu masih bekerja atau udah nggak bekerja. Jadi pengalaman kerja itu bisa dicantumkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada informasi terkait mentoring. Yang pertama itu BUTA terbuka untuk seluruh mahasiswa. Yang kedua, BU Talak ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, perjalanan menuju award beasiswa unggulan, yaitu mahasiswa baru dan ongoing. Yang kedua, strategi menaklukkan UKBI. Yang ketiga, bedah esai beasiswa unggulan. Yang keempat, yaitu tips dan triks wawancara beasiswa unggulan. Nah, selanjutnya informasi program mentoring beasiswa unggulan tahun 2026, yaitu program mentoring meliputi Q&A seputar beasiswa unggulan, konsultasi dan proofread esai, serta simulasi wawancara. Selanjutnya ada program mentoring diprioritaskan untuk mahasiswa Universitas Tidar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan menjadi Mente adalah peserta yang mengumpulkan tugas. Selanjutnya, informasi penugasan akan disampaikan pada akhir BU Talk Volume 2 dan 3 mengenai UKBI dan esai. Ada juga grup mentoring akan dipisahkan dengan grup BU Talk. Selanjutnya, program mentoring akan dilaksanakan dengan sistem kelas, yaitu satu mentor membimbing 4 sampai 5 mente. Dan untuk peserta BU Talk, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di grup. Hadirin peserta yang berbahagia, tak terasa tibalah kita pada penghujung acara pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator Maisha Hoironisa mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua dan mohon maaf atas tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.